contoh latihan SKD Sekolah Kedinasan tahun 2020 beserta pembahasannya. Yuk kita mulai belajar. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1, perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI adalah titik-titik. A. Jepang, B. PPKI, C. MPR, D. Panitia 9, atau E. Panitia kecil. Ya, jawabannya adalah yang E. Panitia kecil. Kita lihat pembahasannya. Pada sidang pertama BPUPKI dimulai dari tanggal 29 Mei tahun 1945 dan berakhir tanggal 1 Juni 1945. Masa penyelenggaraan sidang resmi pertama selama 4 hari itu tidak mampu mencapai titik temu untuk memenuhi agenda sidang, yakni membahas dan menentukan dasar negara. Untuk menyelesaikan agenda sidang yang belum usai ini, dibentuk suatu panitia khusus, yaitu Panitia 9, dan Insinyur Soekarno didapuk sebagai ketua. Pada sidang kedua BPUPKI diselenggarakan dari tanggal 10 Juli tahun 1945 dan berakhir pada tanggal 14 Juli 1945. Pada kesempatan tersebut, dibentuk juga panitia kecil perancang yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Supomo. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang titik-titik. A. Tertulis, fleksibel, dan rigid. B. Tidak tertulis, toleran, dan rigid. C. Tertulis, fleksibel, dan solid. D. Tertulis, toleran, dan solid, atau E. Tidak tertulis, fleksibel, dan rigid. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Tertulis, fleksibel, dan rigid. Kita lihat pembahasannya. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Tertulis karena dokumen dalam naskah, fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman, dan rigid karena sulit cara mengubahnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Panitia kecil terdiri dari 7 orang yang diketuai oleh titik-titik. A. Mr. A. Maramis. B. Profesor Dr. Supomo. C. Mr. Wongsonegoro. D. Haji Agus Salim, atau E. Mr. R. Panji Singgi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Profesor Dr. Supomo. Kita lihat pembahasannya. Pada anggota dari panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berjumlah sebanyak 7 orang yang berisikan nama ketua dan anggotanya sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Dr. Supomo sebagai ketua. Kemudian yang kedua, Dr. Sukiman. Yang ketiga, R.P. Singgi. Yang keempat, Ahmad Subarjo. Yang kelima, Wongsonegoro. Yang keenam, A.A. Maramis. Dan yang terakhir, Haji Agus Salim. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2.
Berdasarkan UUD 1945, setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkat dan penerima duta, serta pernyataan perang harus disetujui oleh A. DPR, B. Panglima Polri, C. Menteri Pertahanan, D. Menteri Hukum dan HAM, atau E. Panglima TNI. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. DPR. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan UUD 1945, selain setiap UU, APBN, dan perjanjian luar negeri, setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, serta pernyataan perang harus disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan pada tanggal A. 18 Agustus 1945, B. 1 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 1 Maret 1945, atau E. 1 Oktober 1945. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. 18 Agustus tahun 1945. Kita lihat pembahasannya. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meresmikan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menetapkan Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil PPKI Dr. Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang bisa kita sebut dengan KNIP. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD sementara, namun sejak semula pembentukan UUD 1945 dimaksud bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal A. Pasal 3, B. Pasal 5, C. Pasal 1, D. Pasal 2, atau E. Pasal 4. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Pasal 2. Kita lihat pembahasannya. UUD 1945 walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD sementara, namun UUD 1945 sejak semula oleh pembentukannya dimaksud bersifat sementara, yang hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal 2. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Berikut ini adalah undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, kecuali A. UUD 1945, B. UUD 1945 Amandemen, C. UUDS 1950, D. Konstitusi RIS, atau E. Konvensi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Konvensi. Kita lihat pembahasannya. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah yang pertama UUD 1945, kemudian UUD 1945 Amandemen, kemudian Konstitusi RIS, dan UUDS atau Undang-Undang Sementara. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8.
Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya titik-titik: A. Kontrol sosial, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Stabilitas ekonomi, atau E. Pembatasan kekuasaan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Pembatasan kekuasaan. Kita lihat pembahasannya. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan. Sebab UUD 1945 yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada presiden. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 9 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 setelah UUDS 1950 adalah titik-titik. A. Berita Republik Indonesia tahun 3 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. B. Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. C. 3 Komando Rakyat, D. 3 Tuntutan Rakyat, atau E. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kita lihat pembahasannya. Yang menyatakan kembali ke UUD 1945 adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 disebabkan Badan Konstituante belum bisa membuat UUD yang baru. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian kita kenal sebagai UUD 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk titik-titik: A. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, B. Kekuasaan hukum di atas parlemen, C. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, D. Membatasi kekuasaan pemerintah, atau E. Jaminan atas kewajiban politik rakyat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Membatasi kekuasaan pemerintah. Kita lihat pembahasannya. Makna konstitusi tidak sekedar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya terkandung kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah UUD 1945 adalah titik-titik: A. Presiden, B. MA, C. DPR, D. DPR, atau E. DPD. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita lihat pembahasannya. Lembaga MPR mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, melantik presiden.
atau wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau undang-undang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Amandemen UUD 1945 ketiga dilakukan pada tanggal A. 19 Oktober 1999, B. 18 Agustus 2000, C. 10 November 2001, D. 10 Agustus 2002, atau E. 11 Agustus 2003. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. 10 November tahun 2001. Kita lihat pembahasannya. Amandemen UUD 1945 terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama, disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua, pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Dan yang ketiga, 10 November tahun 2001. Dan yang terakhir, disahkan pada 10 Agustus tahun 2002. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Amandemen UUD 1945 kedua dilakukan pada era Presiden A. Soeharto, B. Susilo Bambang Yudhoyono, C. Megawati, D. B.J. Habibie, atau E. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur. Kita lihat pembahasannya. Amandemen pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999, tepatnya sehari sebelum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama Megawati dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian amandemen kedua dan ketiga dilakukan di masa pemerintahan Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati Soekarno Putri. Dan amandemen yang keempat atau yang terakhir terjadi tahun 2002 saat Megawati menjadi Presiden RI menggantikan Gus Dur. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 14. UUD 1945 berkedudukan sebagai berikut, kecuali A. Wujud kontak sosial, B. Hukum dasar tertulis, C. Sumber hukum positif tertinggi, D. Undang-undang tentang pembentukan atau pendirian NKRI, atau E. Dasar negara. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Dasar negara. Kita lihat pembahasannya. UUD 1945 berkedudukan sebagai berikut. Yang pertama, hukum dasar tertulis. Yang kedua, sumber hukum positif tertinggi. Kemudian yang ketiga, undang-undang tentang pembentukan atau pendirian NKRI. Dan yang terakhir, wujud kontrak sosial. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD alinea ... A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, atau E. 1. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Alinea pertama. Kita lihat pembahasannya. Pernyataan bahwa setiap
bangsa mempunyai hak untuk merdeka. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 1 yang berbunyi, pembukaan UUD 1945 alinea pertama berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah yang E.